Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya Isran Pansurna. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 6. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini di video saya ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai research basis teori. Research basis teori adalah sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Dari Astuti dan Sabeni tahun 2005. Sumber daya alam yang cukup, promosi yang menarik, serta karyawan dan manajer yang dapat bekerja secara profesional merupakan beberapa bentuk sumber daya yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu keunggulan yang kompetitif dan mampu untuk memiliki daya saing terhadap para kompetitornya. Dari Prasetya dan Mutmainah tahun 2011. Research basis teori membahas bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif apabila perusahaan dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sekumpulan aset fisik dan aset tidak berwujud, serta kemampuan perusahaan memperoleh, mengelola, dan mempertahankan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti karyawan, aset fisik, maupun struktural kapital apabila dikelola dan dimaksimalkan secara baik, maka dapat menciptakan value added bagi perusahaan yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dari Ulum tahun 2008. Intangible assets adalah intelektual kapital yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi. Perusahaan haruslah menyadari betapa pentingnya mengelola intelektual kapital yang dimiliki. Apabila kinerja intelektual dapat dilakukan secara maksimal, maka perusahaan akan memiliki suatu nilai tambah yang dapat memberikan suatu karakteristik. Sehingga dengan adanya karakteristik tersendiri yang dimiliki, perusahaan mampu memiliki daya saing terhadap para kompetitornya. Karena mempunyai suatu keunggulan kompetitif yang hanya dimiliki oleh perusahaan. Dari Ulum tahun 2013. Intelektual kapital, definisi intelektual kapital itu sendiri telah diperdebatkan oleh para ahli dalam literatur sebagai sebuah konsep intelektual kapital menunjuk pada modal-modal non fisik atau modal non tak berwujud. Intangible asset atau tidak kasat mata yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Pada PSAK nomor 19 sebelum direvisi dinyatakan bahwa berdasarkan eksistensi aktiva tak berwujud dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama aktiva tak berwujud yang eksistensinya dibatasi oleh ketentuan tertentu, misalnya hak panen, hak paten, hak cipta, hak sewa, terus yang terbatas lisensi, dan aktiva tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas dan tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti merek dagang, proses, dan formula rahasia.
Apa sih komponen intelektual kapital? Nah, di sini saya ingin menjelaskan komponen intelektual kapital. Menyatakan bahwa secara umum dari Bonis L. et al. Tahun 2000. Beliau mengatakan para peneliti mengidentifikasi 3 konstruk utama dari IC, yaitu human capital. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.